Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tania. Saya adalah staf pengajar di Universitas Sumatera Utara. Di video kali ini, saya dan tim yang terdiri dari 1 rekan kerja sesama dosen dan 3 orang mahasiswa hendak melakukan penelitian di Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir untuk memperoleh informasi yang kami butuhkan mengenai nilai-nilai kearifan lokal yang masih terdapat dan memungkinkan untuk dipugar kembali di Kecamatan Simanindo. Saat ini kami sudah tiba di Museum Hutabolon Simanindo. Kedatangan kami langsung disambut oleh salah satu narasumber yang merupakan pengelola merangkap sekretaris di museum ini. Sepanjang sejarah, nggak harus yang saat Tante lihat sendiri. Pernah nggak sih dengar cerita, oh dulu ada budaya begini-begini. Nah kita itu pengen tahu Tante kira-kira budaya apa yang masih ada dan apa yang sudah hilang dari tempat ini dari generasi ke generasi. Kalau dibilang budaya ya karena setiap pesta kan itu juga yang dilakukan, ya kan? Dan setiap pesta itu kan ada yang mengalat horbo. Di sini kami kan ada pertunjukan tortor. Ya. Nah, itu nanti kita lihat di situ ada ininya petunjuk untuk tortor. Jadi semua itu kami yang dilakukan acara tortor di sini tetap ada dilakukan di setiap pesta. Cuman kalau mengalahat horbo ya, itu kayaknya nggak ada lagi. Bukan nggak ada, setiap pesta nggak ada, tapi mungkin tidak selalu dilakukan gitu. Paling event-event aja lah, karena itu kan masalahnya sekarang kan gini, yang saya tahu ya, kalau budaya Batak ini kan karena agama sudah masuk. Ya. Ini kan kalau tortor ini segala macam mengalah horbo apa segala macam itu ada mistik-mistiknya kan sebenarnya dulu. Nah sebenarnya bertentangan memang gereja dengan budaya itu memang selalu bertentangan. Itulah kayaknya aku lihat terakhir ini dilema ya, apa sih namanya ya, antara budaya dan agama. Nah, ada kadang gereja yang tidak memperbolehkan tidak memperbolehkan lagi seperti memilih apa segala macam gitu kan. Memilih itu kalau boleh tahu apa ya Tante? Memilih itu kita minta menyembah. Oke. Sesajen apa. Sementara kan kalau yang kayak gini Batak ini kan memang ada itunya kan. Nah itu, jadi itulah yang sering kalau seminar atau apa sering aku dengar itulah, kadang diundang pendeta, kadang untuk membahas itu gitu. Karena memang sudah enggak ini ya, agama itu dengan budaya ini udah bertentangan sebenarnya. Termasuk kami juga sebenarnya kalau sudah urusan memilih gitu memang kami nggak mau. Jadi istilahnya kalau ada mau dibikin, kita bikinlah di sini untuk acara untuk ini kita potong ini, kami nggak mau. Jadi kami kadang dibilang orang, ya gimana ya, kayak kami nggak mau apapun kita nggak mau, karena kami lebih mementingkan agama. Tapi yang kami pertunjukkan ini kan hanya pertunjukan, hiburan gitu ya. Tidak ada keseriusan untuk, misalnya di situ ada acara mengalat horbo itu kan dicucuk aslinya, ini kan hanya pertunjukan aja. Memang ada kerbonya tapi nggak kita cucuk gitu. Inang kalau boleh tahu, kalau mengalah horbo itu kenapa ya Inang? Apa yang kira-kira yang bertentangan di sana dengan agama? Mungkin karena yang pernah sih dengar-dengar kayak gitu, tapi gimana sih karena sebenarnya? Kayak sini lah kan Tunggal Panaluan. Iya. Ada pesta di sini, pertunjukan sini ada Tunggal Panaluan. Kalau dulu itu Tunggal Panaluan dia kan pakai tongkat Tunggal Panaluan seperti ini tongkatnya, cuman dia kecil ya. Nah, kalau itu kan yang memakai itu kan dukun. Jadi kalau kita mau minta hujan, dukunnya, maksudnya rakyat dulu mau minta hujan, dukun inilah yang menari-nari. Berbisik-bisik lah dia sama Tunggal Panaluan ini gitu kan. Terakhir dia akan menyucuk telur. Aku pun nggak tahu apa maksudnya gitu kan. Ya. Nah kalau yang asli kan dia memang benar-benar kerasukan. Jadi tongkatnya itu jalan sendiri gitu, kemana tongkatnya pergi ke situ. Kalau yang kami pertunjukkan ini kan tidak ada nyawa di dalam tongkat ini. Kalau dulu iya. Kalau dulu ada nyawa. Iya. Jadi memang di sini bergerak sana seolah-olah ya pertunjukan lah, seolah-olah tongkat ini membawa dia, padahal dia sendirinya kan. Kalau pertunjukan ini
Kalau dulu kan memang tongkat ini yang kesana kesini, Itu ya. apa gitu. Gitu, jadi makanya ini kan ini kan tunggal penaluan ini kan biasanya khusus untuk datu, untuk dukunnya aja gitu. Ada Ini- memang raja, Heeh. tapi bentuknya beda. Berarti ini hanya sekedar simbolis aja sekarang ya Tante. Apa Kan ini hiasan- hiasan yang dibuat untuk menggambarkan cerita itu apa memang ini dulu pernah? ada ceritanya nih. Oh, jadi apa Tante? Penaluan ini kan kalau kalian perhatikan coba lihat. Ini Hah? ada orang, ada gambar anjing, di atasnya ada gambar monyet, ada gambar manusia, banyak macam manusia kan. Ya. Ini ceritanya gini dulu. Ada satu keluarga punya anak kembar, laki-laki perempuan. Nah, yang namanya mungkin mereka waktu kecil dipisah gitu. Jadi setelah remaja mereka dipertemukan, ya berkumpul kembali. Yang namanya katanya kan memang sampai sekarang pun gitu kan. Kalau kembar jangan dipisah, nanti kalau ketemu jadi cinta katanya gitu Iya, kan. iya, Tante. Waktu kecil mereka langsung dipisah. Iya, sepertinya bisa. Jadi remaja mungkin dipertemukan. Nah itu, terus ya saling cinta. Ya kan itu kan nggak boleh saling Iya, cinta iya. sama saudara. Akhirnya dibuanglah si laki-lakinya ini ke hutan. Yang namanya cinta kan ya perempuan ini mencari kemana gitu. Dikejar juga lah ini ke hutan. Akhirnya orang tuanya tahu. Ya disumpah lah. Jadi disumpahnya dimarahi lah gitu ya. Pokoknya siapa yang menjumpai engkau, siapa akan lengket ke ini gitu, ke pohon ini gitu. Jadi ya siapa yang jumpain, anjing yang di situ jumpain lengket, apa yang semua lengket gitu. Makanya banyak macam ini apanya. Nyumpah itu berarti siapa yang jumpain kamu harus lengket di hutan gitu waktu dicari. Ya itu. disumpah lah, jadi kayak disumpah gitu. Maksudnya supaya jangan ke situ gitu ya kan. Rupanya kan ya mungkin ada yang nggak tahu, ada yang pengen apa gitu, ya udah. Tapi tongkatnya ini asli Tante, maksudnya asli dari zaman dulu atau ini kita bikin ini dibuat aja ya, buat ini aja ya dibuat Tante ya. material sih. Hmm. Tapi ada tongkat segini tapi di dalam. Itu Ini kan asli, asli Tante. juga. Enggak juga, bukan. Mana ada yang kalau asli masa ditaruh-taruh situ, nggak mungkin ya kan? Oh. Jadi peninggalan apa nih yang masih awet dijaga Tante sampai sekarang dari yang benda sejarah gitulah Tante. Oh, Yang ada kalau- nilai sejarahnya. Kalau untuk museum ini kan sebenarnya arena tortornya. Kalau yang museum di sana itu rumah itu. Nanti kita lihat di dalam. Iya. Dia di pantry sih dibikin. Nah, cuman keasliannya gimana? Kami kurang tahu pula karena kami kan pendatang di sini. Oh. Kami ada, ini kan mertua semua yang bikin. Kami ada, sudah ada itu gitu. Kalau gitu Tante, pertanyaan selanjutnya. Kira-kira nih nilai-nilai budaya apa yang masih ada sampai saat ini yang masih bisa kita temui di masyarakat, mau itu nilai moral atau nilai agama atau nilai sosial, nilai budaya dalam tradisi Batak yang masih kita bisa jumpai sampai sekarang, dan apa aja yang udah hilang gitu Tante? Ya kalau tortor masih lah ya. Kemudian misalnya perkawinan itu, adat-adat perkawinan itu masih ada. Nanti ada situ acara apa itu masih berlaku, masih berjalan sih gitu ya. Cuman banyak kayak apa sih namanya itu ya, menguras aek katanya kan. Itu kan acara ritual. Iya. Kita ke Danau Toba. Dan memang pariwisata sering bikin acara itu biasanya di Pasir Putih atau di mana. Itulah yang banyak hilang. Pokoknya yang menyangkut-nyangkut. Menguras Mistis air, apa ya? namanya? Menguras aik. Itu untuk apa ya? Itulah aku katanya begini, untuk supaya rakyat itu makmur, panen ini gitu Panen ya. raya. Zaman dulu lah gitu. Banyak lah pokoknya yang nggak, makanya kadang pariwisata selalu mengangkat itu gitu. Ya bikin festival tari ya kan, tortor supaya jangan hilang kan. Selain itu Jadi, Tante? Itulah makanya kami tetap mempertahankan, kan kadang kami memang pakai orangnya yang orang lokal, yang SDM-nya di sini. Dan inti dari tariannya itu kan memang dari dulu seperti itu, kami nggak pada robah-robah. Jadi banyak orang bilang ya termasuk gaib kan, mungkin dia hanya pengen hiburan kan. Jadi robah lah maunya begini loh. Kami enggak lah, kami mau mempertahankan gitu. Apa yang dilakukan orang zaman dulu ya itu yang kami ini.
Jadi kalau kreasi-kreasi itu budaya lah ya Inang. iya, kalau kreasi-kreasi itu oke, kami tapi tambah dikit-dikit aja gitu kan. Karena kalau kita hilangkan itu ya kalau yang sekarang kan kreasi-kreasi tarian apa segala macam, orangnya cantik-cantik apa segala macam kan. Itu kan kreasi baru. Sekarang kalau yang ngerti tortor aja pun tortor dia itu salah gitu, nggak bener-bener apa gitu kan. Berarti Yang nilai menortor begini. estetikanya sebenarnya kalau orang zaman dulu pahami itu, yang zaman orang sekarang memahami apa pemahaman zaman dulu, tinggi estetikanya itu ya Nang. Karena kalau nggak salah ya Nang, misalnya menortor Ya, ini Nang, harus silut artinya- hidung. artinya itu Ada. orang momar gitu Iya. kan. Jadi Walaupun fokus kita dia. mau melihat ke sana mata babiat katanya gitu. Mau Jadi ngelirik harus- nggak boleh nggak gini, boleh. harus gini. Itu apa ya Nang ininya ya, supaya ada pesan Mungkin sakralnya hohom gitu ya. asam hom ya, Hohom supaya gitu. nggak liar gitu ya, Iya. tenang, kalem, baru Tenang, Batak itu tenang iya. gitu ya Nah. Kalau nggak Jadi- salah ya sih Nang, bener nggak ya Nang? Ya gitulah kira-kira karena memang tortornya kan kalau kita begitu buka gondang aja kan kita kadang merinding, kalau bener-bener kita hayati kan merinding ya. Sebenarnya kok zaman dulu kalau udah bawa gondang katanya kan udah manggil-manggil roh-roh ini kan selalu menyangkut Dikaitkan roh. dengan mistis ya, Iya, Tante ya. Makanya kalau di sini kadang kan gondang sebangunan itu kan kalau apalagi kata orang sekarang ya, gondang Indosiar katanya, maksudnya Indosiar sampai Siar-siaran. siar-siaran itu kan nggak boleh kami sekarang. Kalau misalnya dia KBB gitu ya, ketahuan kan dikeluarkan, diban katanya gitu kan, jadi nggak boleh. Jadi setiap acara harus dibuka oleh Huria. Nah, itu orang Batak, Kristen. Ya, kita sang Tahu kan? Nah, Saya Jadi- di HKBP juga ya. nah itulah makanya harus dibuka KBP. Misalnya gereja KBP harus dibuka dulu acara itu, dan tidak boleh ada siar-siaran. Kalau ada siar-siaran langsung diban, langsung dikeluarkanlah dari ini, karena memang itulah sekarang kendala antara budaya dan agama. Kalau dulu kan belum masuk agama kan ya itu apa namanya apa zaman dulu Jehovah apa sih ya, saya lupa. Di Batam mulai jadi nabi. Tuh kan sebenarnya kan maksudnya Tuhan itu kan, cuma kan orang selalu kalau pemikiran mindsetnya kan itu apa kayak dewa-dewa gitu kan. Dipahami. Padahal itu sebenarnya kalau diterjemahkan kan Allah mencipta. Iya, Allah pencipta. Jadi, Gitu. jadi yang Tante sebutin itu semuanya yang sudah hilang ya Tante ya. Kalau yang masih ada Tante, yang masih dijalankan sampai sekarang? Ya itu pesta perkawinan, jadinya menyambut hula-hula, ya kan kalau pesta perkawinan kan gitu kan, Iya. menyambut hula-hula, gondang tortor boru apa gitu. Tapi kalau udah mau menyangkut mistisnya yang kayak menguras air, kayak gondang sawo gunung siar-siar gitu udah Apa ini? ada lah tuh. Mengurus air baru apa yang udah hilang? Yang siar-siaran gitu, Yang apa ada kalau orang kesurupannya? Yang mengandung unsur kesurupan maksudnya Nang. Kayak boleh nggak saya bilang gini Nang, ini kan data dari Nang ya, hanya memperjelas mangkal holy itu kan mangkal holy diizinkan, tapi kalau ada yang siar-siaran no gitu kan. Iya, sebenarnya sih mangkaloli itu memang itu kan kalau dari segi Kristen kita udah salah kan. Sebenarnya itu nggak ada, hanya karena agama mencoba untuk bisa masuk ke dalam budaya, maka agama nggak langsung serta-merta menolak budaya, tapi harus mampu mentransformasi budaya. Jadi menerima budaya yang ada dengan memberikan makna yang baru. Artinya kalau dulu dipahami siar-siaran itu kan itu dianggap memberikan berkat gitu kan Inang. Kan biasanya kalau nggak salah saya Nang, opung ini dulu begini gitu kan Nang. Jadi diberikan gereja lah makna yang baru terhadap pemahaman yang siar-siaran ini, bahwa sumber berkat adalah Tuhan. Iya, bukan roh. Benar seperti itu Nang. Iya. Maksudnya supaya Maksudnya kan kita kalau siar-siaran itu kan kita bicara sama intinya kita bicara sama roh kan, bukan Iya. sama Tuhan gitu kan. Karena memang kalau orang zaman roh leluhur lah itu dulu Nang. kalau orang zaman dulu kan roh leluhur kan. Gak usah kan dulu, sekarang aja masih ada itu. Masih ya Nang di sini ya. Aku ingat gini, kami arisan Iya. Sidoruk, ya kan. Ini cerita lah ini ya. Terus nunggu kok belum makan gitu ya.
bikin tikarnya di sana. Ada satu memang ada khusus tikar pendek, tipe tikar anyaman yang dari pandan itu. Ya, ya. Bikin piringnya ini. Aku pikir kita nunggu ini ketuanya datang ya, nunggu. Nah gitu kan, kok belum makan? Aku bilang aku kan orang pendatang. Ya nunggu ketuanya dulu. Lo kan udah jam berapa ini gitu kan? Nggak, kita kan harus ngasih dulu sama Upung. Mana? Aku pikir gitu. Terus datanglah ketuanya. Habis itu ngaro-ngaro, udah datang ketuanya. Dikasih aku demban, sirih. Pegang-pegang untuk apa? Ya nanti menyembah kita katanya. Menyembah apa? Aku pikir. Rupanya itu piring kosong, disediain makan, minum segala macam, tapi nggak ada orang. Jadi istilahnya Opung itu di situlah, roh itu di situ. Jadi kita disuruh nyembah dengan sirih ini, minta memohon. Ya aku nggak mau. Oh enggak lah, kalian aja aku bilang. Itulah kalau aku kan memang istilahnya mungkin itu kebudayaan. Itu tradisi apa namanya Tante? Itu apa ya? Biasanya kalau mau membuka suatu pesta kan harus permisi dulu sama leluhur gitu. Tapi Tante nggak tahu namanya apa ya? Nggak tahu. Itu. Jadi aku nggak mau, ya mereka aja gitu. Di situ aku tahu berarti di sini sama sini masih berlaku yang seperti itu. Inang, kalau boleh tahu yang membuat itu apakah punya agama juga? Agama lah. Bergereja juga mereka? Bergereja, Kristen, orang ya bergereja lah. Berarti kalau boleh saya simpulkan dalam bahasa ininya, itulah yang disebut Inang dalam bahasa ilmiahnya sinkretisme. Oh, gitu. Jadi dia percaya dengan satu agama, bergereja, tapi dia tetap juga melakukan. Bukan animisme itu. Enggak, ini kalau animisme, Animisme kan, menyembah patung. dia nggak percaya Oh. kepada Tuhan. Tapi ini kan makanya saya tanya Inang tadi, dia kan bergereja, nah, bergereja ya. Nah, dia satu sisi bergereja, tapi di sisi lain Dia mempercayai itu juga. Itu namanya sinkretisme Tante. Menggabungkan itu. Masih banyak di sini gitu. Masih Di banyak Pulau ya. Tahu sana itu kan pulau kita punya. Kebetulan kan Pulau kami- Tahu ya, Ya, tahu Pulau namanya. Tahu atau tahu Tante? Tahu. Tahu, Di sana itu. tahu, Pulau Tahu. Kebetulan itu kami kan udah bagi-bagi, itu jatuh ke suamiku. Nah. Pulau Tahu itu ya, Nang? Ya, jadi saya lah yang ngurusin, Ini mana cuman nih? Nyebrang ini. pulau itu ya, Nak? Enggak, dari sini nampak ini pulau kecil. Kalau naik kapal lah ke situ ya, Nang? Ya, 5 menit 10 menit aja sampai situ. Jadi di situ ada batu yang dipercayai mereka itu adalah kuburan namburu-namburunya lah gitu ya. Sampai sekarang mereka suka kasih demban, terus memilih-milih apa. Ya itulah pertentangan, ya istilahnya pergumulan aku menghadapi mereka itu ya itu. Nanti ngambil air, padahal air Danau Toba itu ya diambil. Jadi patung-patung itu ya animisme itulah. Enggak ya, Sinkretisme. karena dia punya agama Iya. dan masih percaya. Waktu jatuh tenggelam kapal itu aja kemarin, ya dibilang lah rohnya apa itu udah marah begini macam lah. Dibikinlah persembahan di Itulah kemarin yang dibuat acara itu. Daerah mana itu yang masih ini Tante? Kira-kira kalau Tante tahu daerah-daerah sekitar daerah mana gitu? yang mana aku bilang ya. Karena orang itu kan kadang bukan orang sini juga.